Selamat pagi rekan profesional. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai studi mengenai manajemen. Studi mengenai manajemen dimulai pada abad 19 karena perkembangan dari revolusi industri di Inggris makin pesat. Ilmu manajemen dipelajari sebagai ilmu untuk bagaimana organisasi mampu untuk bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut meliputi mengenai pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan oleh setiap orang, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mempunyai kemampuan untuk mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Ilmu manajemen juga memberi dampak dalam memberikan respon terhadap kegiatan ekonomi, psikologis, sosial, politik, teknik, budaya. Ilmu manajemen mempunyai pengaruh yang cukup besar. Manajemen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur pelaksanaannya. Ini disebut sebagai managing, dan orang yang melakukannya disebut manajer. Oleh karena itu, seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk mengatur organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Individu yang menjadi manajer dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka disebut seorang manajer, yaitu mempunyai kemampuan manajerial. Tugas dari manajerial adalah kemampuan dari seorang manajer untuk melaksanakan tugas-tugas operasional sebuah organisasi bersama dengan para bawahannya. Tugas dari seorang manajer adalah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok secara efektif sehingga bisa menghasilkan kinerja yang efektif. Menurut George R. Terry, dalam pendekatan mengenai ilmu manajemen dalam pengembangan dan manfaatnya ada 5 pendekatan utama, yaitu 1. Pendekatan menurut proses atau operasional, 2. Pendekatan menurut tingkah laku manusianya, 3. Pendekatan dari sistem sosial, 4. Pendekatan dari sistem, 5. Pendekatan kuantitatif. Menurut George R. Terry, organizing mencakup 3 hal, yaitu 1. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. 2. Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan. Jadi dalam organisasi dibuat unit-unit terkecil untuk memperoleh pekerjaan. 3. Menetapkan wewenang penugasan di antara kelompok. Organisasi diisi oleh beberapa orang atau banyak orang yang terlibat, maka penugasannya diberikan ke unit-unit organisasi yang lebih kecil. Ya, itulah saudara ya, pada pagi ini kita membahas singkat mengenai ilmu manajemen secara singkat. Semoga penjelasan tadi membantu saudara-saudara untuk memahami mengenai ilmu manajemen. Saya Septo Indarto dari Itsar Inovatif mengucapkan selamat pagi dan terima kasih banyak.